Indonesia kena krisis ekonomi besar kurang lebih setiap dekade. 1998, 2008, 2020. Dan kalau kalian sekarang punya saham di IHSG, reksadana, atau cicilan KPR yang belum lunas, video ini sangat penting buat kalian. Sebagian sinyal yang muncul sebelum 3 krisis itu udah mulai kelihatan lagi di 2026 ini. Yang menariknya, kebanyakan orang nggak sadar sama polanya. Mereka pikir tiap krisis itu kejadiannya sekali-sekali yang berdiri sendiri. Gak ada hubungannya satu sama lain. Krismon 98 dibilang salahnya Presiden Soeharto. Krisis 2008 dibilang salahnya Lehman Brothers atau subprime mortgage dari Amerika. Covid 2020 gara-gara virus. Tapi kalau kita zoom out, pola dasarnya selalu sama. Yang berubah itu cuma triggernya. Internal precondition Indonesia dan dampak ke dompet retail hampir identik di 3 krisis itu. Krisisnya begini, tahun 1998, IHSG anjlok 65% dari 740 ke 256 dalam 1 tahun. Tahun 2008, IHSG anjlok 61% dari 2.830 ke 1.111 rupiah. Rupiah anjlok 28% dari 9.000 ke 12.500. Tahun 2020, krisis COVID yang paling cepat. IHSG anjlok 38% dari 6.300 ke 3.900 dalam 1 bulan. Rupiah anjlok 16% dalam 2 minggu. Tiap dekade, krisis menyebabkan IHSG anjlok 38 sampai 65% dalam waktu kurang dari 1 tahun. So far di 2026, IHSG kita sudah anjlok sekitar 30%-an. Rupiah bisa lemah 16 sampai 86%. Di 2026, rupiah kita udah anjlok sekitar 10%. Itu yang sejarah krisis Indonesia tunjukin. Pemicunya bisa beda. Krismon Asia yang memicu 97. Krisis subprime Amerika 2008. COVID 2020. Tapi tinggal cari satu cetus api eksternal dan kebakarannya itu jalan. Pertanyaannya adalah, kalau pola 30 tahun ini akan terus berulang, dan sekarang 2026 masih nyimpen perilaku yang sama, apa yang harus kalian lakuin supaya bisa lebih bertahan di masa ini? Kita bedah sekarang. Kita coba mulai dari krisis yang paling parah, 1998, yang banyak orang sebut sebagai krisis moneter atau Krismon. Juli 1997, mata uang Baht Thailand jatuh. Sebelum 97, Thailand itu lagi mengalami economic boom. Modal asing masuk besar-besaran ke properti, saham, dan bank-bank Thailand. Mata uang mereka dipatok ke nilai dolar Amerika, jadi investor ngerasa aman. Tapi pas Thailand mulai impor jauh lebih banyak daripada ekspor, dan spekulator besar lihat kelemahan ini, dan mulai nyerang Baht secara agresif. Bank Sentral Thailand mulai bakar cadangan devisa mereka buat pertahankan patokan kurs. Inilah yang disebut krisis Tom Yam Kung, krisis yang men-trigger Asian Crisis 1998. Gimana caranya spekulator bikin Baht beneran jatuh? Mereka harus bikin Bank Sentral Thailand nyerah dari janji patokan kurs. Mekanismenya gini, patokan kurs itu bukan harga pasar natural. Itu harga yang dipertahankan Bank Sentral secara aktif, dan pada waktu itu Thailand mematok nilai tukar USD ke 25 Baht. Kalau ada orang mau jual Baht di kurs 25 Baht per dolar, Bank Sentral wajib beli Baht itu pakai cadangan devisa dolar mereka. Kalau Bank Sentral berhenti beli, harga langsung jatuh dan patokan kurs putus. Strategi para spekulator itu gimana? Bikin Bank Sentral kehabisan cadangan dolar. Caranya, mereka pinjem Baht dalam jumlah sangat besar dari bank-bank Thailand. Begitu Baht di tangan, mereka langsung jual ke pasar, tukar jadi dolar. Bank sentral jadi pembeli terakhir yang terpaksa karena janji patokan kurs. Para spekulator melihat bahwa Thailand ada banyak kelemahan secara fundamental di sistem finansial mereka dan melakukan penyerangan terpadu. Mereka tahu bahwa dominonya akan jatuh kalau mereka dorong domino yang pertama. Selain di pasar spot, spekulator juga pakai forward contract. Janji jual Baht di tanggal tertentu di kurs tertentu. Ini ngunci komitmen jualan masa depan. Dan Bank Sentral terpaksa janji deliver dolar di tanggal-tanggal itu juga. Sebelum krisis, Bank Sentral Thailand punya cadangan devisa sekitar 38 miliar dolar. Dari Februari sampai Mei 1997, mereka pakai 24 miliar dolar di pasar spot beli Baht yang dijualin spekulator. Plus 28 miliar dolar lagi komit di pasar forward contract. Total komitmennya itu jauh melebihi cadangan yang tersisa. Tanggal 2 Juli 1997, cadangannya tinggal 2,8 miliar dolar. Forward contract yang harus disettle 12 bulan ke depan ada 23,4 miliar dolar. Matematikanya udah nggak masuk akal.
Bank Sentral Thailand nyerah, lepas patokan kurs, dan BAT anjlok 17% dalam satu hari. Pas patokan kurs putus, spiral panik kedua jalan. Warga Thailand yang punya tabungan dalam BAT panik jualin, takut nilainya makin habis. Perusahaan Thailand yang punya utang dalam dolar buru-buru beli dolar buat lindungin diri mereka. Foreign investor di saham dan obligasi Thailand kabur bareng-bareng. Semua jualan BAT serentak. Dalam 6 bulan, BAT jatuh lebih dari 50% dari level awal. Awalnya kelihatan masalah ini hanya lokal di Thailand aja. Tapi modal asing yang sebelumnya invest besar di Asia Tenggara mulai sadar tipe-tipe kerentanan yang sama ada di Filipina, Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia. Utang dolar swasta tinggi, bankingnya lemah, defisit transaksi berjalan. Begitu satu domino jatuh, asing langsung tarik duit dari semuanya bareng-bareng. Itu yang ekonom sebut sebagai contagion. Panik finansial menular antara negara dengan profil resiko yang mirip. Indonesia kena dampak yang paling parah karena kerentanan strukturalnya paling banyak. Indonesia masuk titik darurat Mei 1998. Kerusuhan Jakarta, tim gabungan pencari fakta yang dibentuk pemerintah catat hampir 5.000 bangunan rusak dan dibakar. Ribuan toko dijarah, Plaza Central Calendar dibakar dengan ratusan orang masih di dalam. Tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto turun. Indonesia masuk era reformasi. Tapi rupiah masih terus jatuh sebulan setelahnya. Puncak pelemahan rupiah baru tercapai di Juni 1998, di level 16.800-an per dolar. Dari 2.400 di awal 97 ke level itu, rupiah anjlok 86% dalam satu tahun. IHSG dari level 740 di puncak Juli 97, anjlok ke 256 di pertengahan 98. Investor retail yang taruh 100 juta di IHSG on average turun jadi 34 juta. Yang penting kita sadari adalah BAT devaluasi cuma jadi pemicu, bukan penyebab utama. Indonesia udah lama numpukin masalah-masalah struktural sebelum 1997. Precondition internal yang udah ngumpul sebelum 1997 adalah: pertama, utang dolar swasta tanpa proteksi terhadap resiko kurs. Konglomerat Indonesia pinjam dolar dari bank asing, dipakai buat proyek yang pemasukannya dalam rupiah. Pas rupiah jatuh dari 2.400 ke 17.000, beban utang mereka dalam rupiah jadi 7 kali lipat. Orang yang minjem 10 juta dolar di 1996 saat itu setara 24 miliar. Pas krisis, utang mereka jadi 170 miliar rupiah. Pendapatan dalam rupiahnya mereka itu nggak bisa naik 7 kali lipat. Banyak yang langsung bangkrut. Kedua, sistem perbankan lemah. NPL alias kredit macet atau non-performing loan di bank-bank Indonesia udah tinggi sejak 95 sampai 96. Bank Indonesia tutup 16 bank di November 1997 sebagai gelombang pertama. Lalu menyebar. Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI milik Pak Syamsul Nursalim kena. Bank Surya kena. Bank Pelita kena. Bahkan BCA, bank swasta terbesar saat itu, hampir kolaps karena bank run besar-besaran di April-Mei 1998 sebelum akhirnya di take over BPPN. Ketiga, Indonesia impor lebih banyak dari ekspor, alias defisit transaksi berjalan yang terlalu besar. Kalau dolar pergi, gak ada bantalan cadangan devisa yang cukup buat pertahankan rupiah. Tinggal nunggu pemicu, dan pada waktu itu Thailand kasih pemicunya. Kenapa paniknya bisa nyebar cepat? Contoh paling klasik di krisis adalah bank run. Bayangin kalian punya tabungan 100 juta rupiah di bank. Sebenarnya bank ini sehat, tapi tiba-tiba kalian dengar rumor. Banyak orang lagi narik duit. Kalau kalian nggak ikut narik, dan banknya beneran kolaps, kalian rugi. Kalau kalian ikut narik, dan banknya nggak kolaps, ya kalian nggak rugi juga. Secara logika, kita lebih aman kalau narik duluan. Tapi kalau semua orang mikir kayak gitu, bank yang sebelumnya sehat jadi beneran kolaps. Karena semuanya narik bareng. Padahal kalau nggak ada yang panik, banknya baik-baik aja. Jadi gara-gara ekspektasi orang, kejadiannya jadi benar-benar terjadi. Self-fulfilling prophecy. Realitanya jadi sesuai dengan kekhawatiran kolektif, bukan dengan fundamental aslinya. Di krisis 1998, ini terjadi 3 sekaligus. Bank run di perbankan domestik, currency run di mana semua orang jualin rupiah karena ekspektasi devaluasi, asing tarik duit dari saham karena ekspektasi krisis. Yang satu memperburuk yang lain, yang mengakibatkan panic spiral. Apa yang akhirnya stop bleeding-nya? Beberapa hal. IMF kasih bailout 43 miliar dolar di November 97. Tapi dengan syarat-syarat ketat, BI harus naikin suku bunga secara drastis. Ada reformasi banking, bongkar monopoli komoditas era Orde Baru kayak cengkeh dan terigu, sama diet fiskal.
BI naikin suku bunga ke 70% lebih di pertengahan 98 untuk kasih insentif gede ke pemegang rupiah supaya gak dijualin. BPPN dibentuk Januari 98 untuk mengambil alih bank-bank yang kolaps dan restrukturisasi mereka. BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dipakai sebagai dana darurat untuk bank-bank yang masih bisa diselamatin. Setelah Presiden Soeharto turun di Mei dan Presiden Habibie ambil alih, kepercayaan pasar pelan-pelan kembali. Rupiah pulih dari puncak Juni 98 di sekitar 16.800 ke 7.000-an di Oktober 98. Itu pemulihan 60% dalam 4 bulan. Setelah itu, rupiah stabil di kisaran 8.000 sampai 9.000. IHSG butuh waktu lebih panjang. Indeks baru balik ke level 740 setelah 6 tahun. Reformasi struktural pasca krisis bikin Indonesia lebih kuat. BI dibikin independen lewat UU 23 tahun 1999. BPPN selesai tugas dan dibubarkan 2004. Sistem perbankan jauh lebih ketat sejak itu. Yang harus kalian ingat dari 1998, krisis besar gak datang dari satu pemicu doang. Dia datang dari kerentanan struktural yang udah lama menumpuk, plus satu pemicu eksternal yang nyalain apinya. 10 tahun setelahnya, polanya berulang. Kali ini triggernya beda. September 2008, Lehman Brothers di Amerika bangkrut. Tapi Lehman itu cuma satu dari banyak yang tumbang. Beberapa raksasa Wall Street lain ikut ambruk atau harus diselamatin pemerintah Amerika. Akar masalahnya bukan satu bank, tapi krisis subprime mortgage. Kredit perumahan beresiko tinggi yang gagal massal, lalu nyebar ke seluruh sistem keuangan global. Foreign investor di seluruh emerging market mulai panik tarik duit balik ke dolar. Yang penting buat kita pahami adalah mekanisme rupiah jatuh di 2008 itu beda dari krisis 98. Tahun 2008, yang terjadi adalah capital flight murni. Foreign investor yang pegang saham dan obligasi dalam rupiah panik jualin aset mereka. Ambil rupiah, langsung konversi ke dolar. Massive USD buying dari capital exit ini yang bikin rupiah jatuh. BI bisa intervensi di pasar pakai cadangan devisa untuk memperlambat dan menaikkan suku bunga untuk kasih insentif pemegang rupiah. Indonesia langsung kena dampaknya. IHSG dari puncak 2.830 di awal Januari 2008 anjlok ke 1.111 rupiah di akhir Oktober. Itu 61% jatuh dalam 8 bulan. Rupiah dari 9.000 ke 12.500. Bahkan sempat ke 14.700 di puncak panik. Tapi rupiah pulih lebih cepat dari 1998, balik ke 10.000 dalam setahun. Pada tahun 2008, di Indonesia juga ada tekanan domestik tambahan dari beberapa saham yang dipakai sebagai jaminan repo. Apa itu repo? Singkatnya, transaksi repo itu kayak gadai saham. Konglomerat punya saham yang banyak, butuh duit tunai. Mereka kasih saham mereka ke kreditur sebagai jaminan dan dapat pinjaman cash. Janjinya, dalam jangka waktu tertentu, mereka beli balik saham itu plus bunga. Tapi kalau harga saham yang dijadikan jaminan jatuh di bawah nilai pinjaman, kreditur berhak paksa jual saham itu untuk balikin duit mereka. Ini yang namanya liquidated. Yang paling terkenal saat itu, Grup Bakri, saham Bumi Resources, dan Bakri Sumatera Plantation dipakai jaminan repo senilai miliaran dolar. Pas harga saham anjlok ikut crash global, kreditur paksa likuidasi. Itu tambahan tekanan jualan masif ke pasar. Bukan cuma saham Bakri Group, beberapa konglomerat lain juga punya posisi repo yang harus dilikuidasi. Tekanan kombinasi ini bikin BEI sempat trading halt 2 hari di Oktober 8 dan Oktober 13, 2008. IHSG terjun bebas dari 2.800 ke 1.111. Yang menarik di 2008 adalah internal Indonesia jauh lebih kuat dari 1998. BI udah independen, sistem perbankan udah direstruktur, NPL rata-rata 2-3%. Cadangan devisa BI naik signifikan. Tapi ada precondition lain yang masih ada. Pertama, foreign institutional pegang sekitar 70% dari saham free float yang beredar di IHSG di pertengahan 2000-an. Free float adalah saham yang beredar di publik, bukan saham pengendali. Pas asing kabur, IHSG anjlok parah. Kedua, boom komoditas 2003-2008 bikin Indonesia punya ketergantungan yang tinggi ke ekspor batu bara dan CPO, minyak sawit mentah. Pas harga komoditas anjlok 2009, pertumbuhan GDP langsung jatuh. Ketiga, utang perusahaan publik naik, banyak emiten yang berhutang dalam dolar lagi. Ada pemicu eksternal, foreign investor exit duluan, dan retail yang kena dampak paling parah karena bereaksi paling lambat. Bayangin kalian fund manager di London atau New York. Krisis subprime mortgage. Kalian punya posisi di emerging market Asia kayak Indonesia, Filipina, Thailand. Kalian lihat fund manager lain mulai jualan.
Kalian pikir gini, kalau saya nggak ikut jualan dan harganya turun terus, klien saya bakal mundur. Kalau saya ikut jual barengan, ya semuanya sama-sama rugi. Nggak ada yang dipecat, karena sentimennya memang lagi negatif. Mereka punya insentif yang kuat untuk ikut jualan. Bahkan walaupun secara fundamental Indonesia itu masih sehat. Ekonom menyebutnya sebagai herding cascade, alias kawanan investor saling ngikutin. Investor besar ngikutin investor besar lainnya, karena insentif karirnya kayak gitu. Hasilnya panik jualan yang nggak ada hubungannya dengan fundamental Indonesia, tapi tetap bikin IHSG anjlok 61%. Makanya penting banget kita para retail untuk pegang cash di kondisi seperti ini, supaya bisa beli di harga diskon kalau pemulihannya cepat kayak 2009 atau 2020. IHSG dari 1111 di akhir 2008 balik ke 2800-an di pertengahan 2010. Cuma 18 bulan, jauh lebih cepat dari 1998. Ada 3 alasan recovery cepat ya. Pertama, BI sigap. Mereka turunin suku bunga, ngasih liquidity ke perbankan, jagain rupiah. Kedua, harga komoditas balik naik. CPO dan batu bara harganya pulih. Ketiga, sistem perbankan yang udah direstruktur pasca 98 jadi lebih tangguh. NPL-nya nggak meledak. Pelajarannya adalah kalau internal Indonesia kuat, krisis bisa dipotong cepat. Kalau lemah kayak 98, recovery butuh waktu yang lama. 12 tahun setelahnya, datang krisis ketiga. Kali ini triggernya bukan finansial, tapi pandemi. Maret 2020, WHO deklarasi pandemi global. Indonesia kena cepet. IHSG anjlok dari 6.300 di akhir Februari ke sekitar 3.900 di akhir Maret. Itu 38% jatuh dalam 1 bulan. Kecepatannya tercepat dalam sejarah IHSG. Rupiah dari 14.000 ke sekitar 16.600 dalam 2 minggu. Mekanisme rupiah jatuh di 2020 itu mirip 2008. Itu murni capital flight. Foreign investor yang pegang sekitar 35-40% IHSG dan obligasi rupiah panik jualin aset mereka serentak. Setiap penjualan aset rupiah berakhir di konversi ke dolar. Volume USD buying jadi ekstrim dalam waktu yang pendek, bikin rupiah jatuh lebih cepat. Bedanya dari 2008 adalah kali ini lebih cepat lagi karena triggernya pandemi global yang ngefek semua pasar bersamaan. Investor pulang ke dolar safety dalam hitungan minggu. PSBB Jakarta, mall ditutup, pesawat berhenti operasi, restoran tutup, tourism langsung jadi nol, manufaktur stagnan, kerja dari rumah jadi new normal. Pre-condition 2020 beda dari 98 dan 2008. Indonesia masuk pandemi dengan banking system yang lumayan, cadangan devisa BI cukup, dan ruang fiskal pemerintah yang masih lega. Yang lemah adalah sektor real yang nggak punya saving cadangan. UMKM banyak yang tutup. Sektor tourism langsung mati. Properti tertekan. Porsi asing di IHSG masih tinggi, sekitar 35-40% dari market. Pas asing tarik duit, IHSG anjlok cepet. Tapi 2020 ada twistnya setelah panik awal Maret. Foreign investor cepet banget ganti haluan. Kenapa? Karena Federal Reserve Amerika ngumumin QE Infinity di akhir Maret 2020. QE itu quantitative easing, kebijakan bank sentral cetak duit dalam jumlah besar buat beli obligasi pemerintah dan koperasi. Tujuannya nyuntikin uang ke ekonomi yang macet. Begitu Fed bilang QE tanpa batas, harga aset global langsung dapat dorongan besar. Foreign investor mikir bareng-bareng. Kalau semua bank sentral dunia ikutan QE, mereka harus buru-buru beli saham dan aset agresif lainnya sebelum harganya naik. BI juga ikut dengan QE versi sendiri. Foreign investor langsung borong saham bareng-bareng. Yang awalnya panik jualan, jadi panik borong. Semuanya pada FOMO. IHSG dari 3.900 di Maret 2020, balik ke 6.000 di Desember 2020. Recovery-nya 8 bulan, tercepat dalam sejarah Indonesia. Dinamika kolektif itu netral. Bisa nyebar panik ke arah negatif, bisa nyebar euforia ke arah positif. Yang nentuin adalah ekspektasi kolektif tentang apa yang bakal terjadi selanjutnya. 3 pelajaran dari COVID. Pertama, krisis bisa datang dari arah yang nggak terduga. Biasa dari sektor finansial atau komoditas, ternyata kali ini dari pandemi. Kedua, recovery cepat butuh 2 hal, yaitu intervensi pemerintah cepat plus ekspektasi optimis pasar. Kalau dua-duanya kompak, recovery-nya 8 bulan. Kalau cuma 1, butuh tahunan. Ketiga, investor retail yang panik jualan di Maret 2020 banyak yang rugi. Yang tetap megang malahan untung kalau bertahan sampai Desember. 3 krisis yang beda triggernya,
Tapi kalau di zoom out, ada beberapa pola yang mirip. Pola 1, masalah struktural numpuk diam-diam. Tahun 1998, utang dolar swasta besar, banking lemah, ditambah defisit transaksi berjalan. Tahun 2008, foreign pegang 70% saham free float public, sekitar 41% dari total market cap. Ketergantungan komoditas, ditambah utang perusahaan publik tinggi. Tahun 2020, UMKM nggak punya saving. Foreign flow 35-40% IHSG. Banyak bisnis lokal yang terkonsentrasi di tourism, dan tourism adalah sektor yang paling kena dampaknya. Di 3 krisis, foreign investor sering jadi yang pertama kabur. Ini bagian dinamika kolektif yang penting. Foreign investor punya insentif yang berbeda dari investor lokal. Mereka invest di Indonesia sebagai bagian dari paket emerging market. Indonesia di-trade bareng dengan Filipina, Thailand, Brazil, Turki. Pas satu emerging market kena masalah, mereka ngurangin ketergantungan semua emerging market bareng-bareng. Itu karena mandat yang dipakai fund manager mereka itu dipaketin masing-masing kategori. Kalau paket emerging market bermasalah, semua porsi dikurangin. Investor lokal Indonesia gak punya pilihan ini. Mereka stuck di rupiah, stuck di IHSG, pas asing kabur, retail jadi penanggung beban. Foreign holding IHSG sekarang sekitar 30-35%. Itu jumlah yang cukup buat ngegoyang IHSG kalau mereka kaburnya bareng-bareng ya. Pola ketiga, rupiah ke dolar. Tekanan terstruktur atau capital flight. Di tiap krisis, rupiah selalu melemah. Tapi mekanismenya beda antara krisis. Pola di krisis 97-98, mekanismenya tekanan terstruktur dari spekulator melawan patokan kurs. Mirip sama Thailand. BI defend rupiah pakai cadangan devisa. Spekulator minjem rupiah dan jualin terus. Cadangan devisa BI habis. Akhirnya rupiah lepas. Plus pressure tambahan dari perusahaan Indonesia yang punya utang dolar buru-buru beli dolar buat lindungi diri. Spiral panic. Sedangkan krisis 2008 dan 2020, mekanismenya capital flight murni yang bikin rupiah jatuh. Foreign investor di saham dan obligasi rupiah panik jualin aset mereka. Ambil rupiah, langsung konversi ke dolar. Volume konversi USD masif dalam waktu pendek bikin rupiah anjlok. BI tetap intervensi pakai cadangan devisa. Tapi sifatnya masih ngerem laju jatuh ya, belum sampai survival mode. Pola umumnya di 3 krisis ini, BI punya cadangan devisa tertentu, pas tekanan jualan rupiah melebihi kapasitas BI buat intervensi, rupiah jatuh. Bedanya, di 98, source-nya adalah spekulator terkoordinir. Sementara 2008 dan 2020, source-nya foreign investor exit secara masif. Hasil akhir itu mirip, rupiah jatuh banyak dalam waktu pendek. Kalau BI punya cadangan devisa yang sangat besar dan menahan drawdown ini, spekulator gak akan berani coba-coba. Cadangan devisa BI per April 2026 turun jadi 146,2 miliar dolar. Udah turun dari 148,2 miliar di Maret. Dan dari 156,5 miliar di akhir Desember 2025. Besarannya masih mencukupi setara 114% dari standar IMF. Tapi level terendah sejak Juli 2024. Cadangan devisa BI sendiri turun sekitar 8 miliar dolar dalam 4 bulan pertama 2026. Dari 154,6 miliar dolar di Januari ke 146,2 miliar di April. Itu cash burn yang lumayan signifikan untuk pertahankan rupiah. Trennya jelas nih, cadangan devisa lagi terkikis terus. Pola 4, retail yang nanggung, yang nyangkut paling atas. Yang paling kena dampak negatif di tiap krisis adalah investor retail. Foreign investor punya proteksi. Mereka invest di banyak emerging market sekaligus. Kerugian Indonesia bisa ditutup keuntungan di tempat lain. Investor institusi besar bereaksi lebih cepat karena resource analysis dan eksekusi mereka jauh lebih besar dari retail. Mereka biasanya udah kurangi posisi sebelum sentimen negatif mencapai puncak. Tahun 1998, retail yang beli IHSG di puncak 9697 baru bisa break even di 2004. Itu 7 tahun. Tahun 2008, IHSG sebagai indeks pulih dalam 18 bulan. Tapi retail yang beli di puncak 2007, sekitar 2.500 sampai 2.700, baru bisa break even di pertengahan 2010, atau 30 bulan setelah anjlok terburuk. Tahun 2020, retail yang panik jualan di Maret 2020, banyak yang nggak sempat beli ulang, karena pemulihannya cepat banget. Pola yang konsisten, retail sering jadi pihak yang paling rentan di saat krisis. Pola 5, sektor real ekonomi lambat pulih. IHSG bisa rebound dalam hitungan bulan, tapi ekonomi real, pengangguran, daya beli, UMKM selalu butuh tahunan. Krisis 98, pertumbuhan GDP pre-krisis di 97 itu plus 4,7%.
Kemudian itu crash ke minus 13,1% di 1998. Balik ke level pre-krisis sekitar plus 5% itu baru di 2004. 6 tahun untuk pulih. Tahun 2008, pertumbuhan GDP pre-krisis 2007 itu plus 6,3%. Turun ke plus 4,6% di 2009. Balik ke level pre-krisis plus 6,2% di 2010. 1 tahun untuk pulih. Yang kena dampak paling parah di sini adalah capital market. Untungnya masih banyak bisnis yang terhindar dari krisis 2009-2008 ini. Tahun 2020, pertumbuhan GDP pre-krisis di 2019 itu plus 5%. Crash ke minus 2% di 2020. Balik ke level pre-krisis plus 5,3% di 2022. Butuh 2 tahun untuk pulih. Bursa pulihnya cepat, ekonomi real pulihnya lambat. Yang punya saham mungkin udah jadi rich lagi pas ekonomi real masih jatuh. Sekarang kita coba lihat sinyal mana yang udah muncul di 2026 dan mana yang belum. Asing exit capital market. Sejak Q4 2025, foreign investor net sell IHSG. Total foreign net sell year to date 2026 udah lebih dari sekitar 40 triliun per Mei 2026. Kenapa? Ada beberapa faktor. Banyak uncertainty di kebijakan pemerintah sekarang. Tensi US-China makin tinggi. Resiko valuasi AI di Amerika terlalu tinggi. Krisis properti China, suku bunga US masih tinggi. Fund manager asing lagi atur ulang komposisi portofolio global mereka, dan Indonesia ikut kena. Sinyal kedua, rupiah melemah. Rupiah sekarang di sekitar 18.000, turun 10% dalam 1 tahun terakhir. BI baru naikin suku bunga 50 basis point ke 5,25% di Mei 2026. Itu kenaikan pertama sejak April 2024 buat dukung rupiah. Tapi pressure-nya masih terus jalan. Sinyal 3, ada beberapa kandidat external trigger. Apa kandidatnya buat 2026? Kandidat pertama, valuasi AI di Amerika terkoreksi besar. Kalau ekspektasi pasar terhadap AI di revisi turun, Mag 7 anjlok. Mag 7 itu adalah Magnificent Seven, yang ada stok seperti Apple, Nvidia, Google, dan lain-lain, yang tentunya akan menyebabkan emerging market ikut goyang. Kandidat kedua, China Property Crisis. Evergrande, Country Garden, dan banyak developer China lagi default. Kalau pemerintah Beijing nggak bisa ngatasin, sistem perbankan Cina bakal kena, dan emerging market Asia bakal ikut dampak. Kandidat ketiga, Selat Hormuz atau geopolitik. Israel-Iran tension, Hormuz crisis, bisa spike oil price, bikin inflasi global naik, dan BI terpaksa naikin suku bunga lebih agresif. Sekarang itu lagi banyak negara yang lagi nguras cadangan devisa mereka untuk membeli minyak yang harganya lagi tinggi. Beberapa juga ada yang melepas cadangan emas mereka demi offset harga minyak ini, yang juga menyebabkan harga emas jadi terkoreksi. Kandidat keempat, US-China tension eskalasi. Tariff war, tech ban, atau eskalasi Taiwan bisa goyang global supply chain. Mana yang menjadi ancaman paling besar? Sulit dibilang. Tapi semuanya beresiko untuk sekaligus muncul dalam 2 tahun ke depan. Sinyal keempat, banking dan utang domestik. Banking Indonesia sekarang gimana? Relatif sehat. NPL bank gross 2,17% per Februari 2026. NPL net 0,83%, di bawah threshold krisis yaitu 5% ke atas. Credit growth melambat tapi masih positif, sekitar 9% year over year. Utang perusahaan publik juga moderat. Banyak yang udah kurangi utang setelah pandemi. Rasio utang pemerintah sekitar 41% dari GDP, masih di bawah threshold krisis yaitu 60% ke atas. Tapi yang perlu kita concern adalah defisit APBN 2026 yang ditargetkan di 2,68% GDP. Dan proyeksi beberapa lembaga udah revisi naik ke kisaran 2,9% kalau sampai ada revenue yang meleset. Deket banget sama batas legal 3% ya. APBN masih bisa napas, tapi tipis. Udah lampu kuning ini. Sinyal 5, sektor real economy. UMKM Indonesia agak tertekan. Daya belinya turun, tapi belum ada kolaps besar-besaran. Ini seperti slow bleed, apalagi sekarang baru disahkan pajak UMKM final 0,5% itu dihapus. Properti melambat, tapi belum jatuh dalam. Komoditas cenderung positif. Batu bara justru naik signifikan, karena batu bara itu substitusi minyak. Jadi pas harga minyak naik dari ketegangan Selat Hormuz, batu bara bakal ikut naik. Sawit relatif stabil. Nikel booming karena permintaan baterai EV global. Jadi komoditas Indonesia secara umum itu lagi bagus. Konsumsi rumah tangga melemah, tapi masih terjaga. Jadi sekarang scorecard 2026 itu begini. Porsi asing exit udah muncul, intensitasnya masih sedang. Rupiah melemah, sudah muncul. Intensitasnya masih sedang ya, 10% itu masih sedang. External trigger,
banyak kandidat. Banking dan utang. Banking sehat, tapi fiskal mulai ada yang tertekan. Sektor real, tekanannya ringan. Kita coba bandingin ke krisis sebelumnya, indikator per indikator. Tahun 1998, porsi asing exit akut. Rupiah akut, minus 86%. External trigger akut. Krisis Tom Yam Goong di Thailand menyeret seluruh Asia. Banking dan utang akut. Banyak bank kolaps ditambah banyak konglomerat utang dolar hingga jumlah hutangnya membengkak jadi 7 kali lipat. Sektor real akut karena GDP minus 13,1%. 5 poin akut semuanya. Kombinasi terburuk dalam sejarah Indonesia. Tahun 2008, porsi asing exit itu akut. Foreign yang pegang 70% free float pada kabur. External trigger akut. Krisis subprime mortgage Amerika. Rupiah moderat, minus 28%. Pulih dalam setahun. Banking dan utang ringan NPL, stay 2-3%. Sektor real ringan, GDP tetap positif, plus 4,6%. 2 sinyal akut plus 1 sinyal moderat plus 2 ringan. Tahun 2020, external trigger akut. Ada pandemi global tanpa playbook cara ngatasinnya. Sektor real akut. Banyak UMKM yang terdampak dan tourism mati. GDP minus 2,07%. Porsi asing exit moderat, jualan cepat, tapi pulih dalam 8 bulan. Rupiah moderat, minus 19% dan pulih dalam waktu singkat. Banking dan utang ringan, sehat saat masuk krisis plus OJK restruktur kredit. 2 akut plus 2 moderat plus 1 ringan. Sekarang di 2026, porsi asing exit itu udah moderat. Rupiah moderat, baru turun 10% dalam setahun terakhir. External trigger banyak kandidat, tapi belum pecah. Banking dan utang masih ringan, dan sektor real masih ringan. Belum ada satupun yang akut. Implikasinya adalah, pemerintah masih punya waktu untuk menghindari escalated crisis. Posisi 2026 rentan, tapi belum tipping point. Tergantung ada external trigger datang besar atau enggak. Dan apa intervensi kebijakan yang bisa diambil cepat untuk menghindari krisis besar terjadi. Kalau pendapat pribadi saya, kita ini sebenarnya udah masuk ke ambang ya masa krisis. Tapi masih slow bleed. Nggak terjun bebas. Irisannya itu pelan-pelan. Something big need to change soon, kalau nggak ini bisa jadi domino yang parah. Kita butuh kesadaran pemerintah bahwa saat ini sinyalnya udah lampu kuning dan kebijakan yang drastis perlu diambil sebagai langkah preventif. Di skor 5 sinyal tadi, kita melihat 3 sinyal yang udah jelas muncul. Akhir April 2026, Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa bilang IHSG bisa tembus 28.000 di sekitar tahun 2029 sampai 2030. 4 kali lipat dari sekarang. Pak Purbaya berpendapat berdasarkan data historis, IHSG dari level 400-an di 2002 ke 2.500 di 2009. Menurut beliau, peningkatan mencapai 10 kali lipat dalam 7 tahun. Kalau dihitung matematis, sebenarnya 400 ke 2.500 itu sekitar 6 kali lipat, bukan 10 kali. Tapi prinsipnya, bull market panjang bisa kasih return luar biasa. Tapi yang nggak dibahas Pak Purbaya adalah Indonesia sideways dari sejak awal 1990, di mana angkanya ada di 641. Dari 641, sideways 13 tahun, sampai 2003 saat IHSG mulai rally. Itu pun karena data IHSG sebelum 2 April 1990 tidak tersedia di TradingView. Padahal IHSG sendiri didirikan di tanggal 10 Agustus 1982 di nilai dasar 100. Jadi market udah sideways sekian lama sampai akhirnya breakout kenceng. Saya nggak bilang Pak Purbaya pasti salah. Tapi investor retail jangan over alokasi berdasarkan janji yang berasumsi krisis tidak terjadi. Bangun portofolio yang bisa bertahan kalau krisis datang juga. Itulah bedanya antara investor pemula dan investor yang udah ngalamin beberapa masa krisis. Jadi kita masyarakat Indonesia harus ngapain? Pertama, posisi tunai itu opsi, bukan duit nganggur. Pas krisis datang, IHSG bisa anjlok 30-60%. Yang punya tunai bisa beli di harga diskon besar. Kedua, diversifikasi geografis. Indonesia bukan satu-satunya pasar yang kalian bisa akses. Reksadana global yang isinya saham Amerika, China, Eropa, walaupun mereka punya resiko sendiri, mereka nggak korelasi penuh dengan IHSG. Pas IHSG anjlok parah karena krisis lokal, pasar lain bisa tetap stabil. Jadi bisa diversifikasi. Mau seberapa besar posisinya, itu balik ke profil resiko masing-masing. Ketiga, watch indicators. Jadi ada 4 indikator data yang penting untuk kita pantau bersama, yaitu pertama, foreign net flow ke IHSG. Trennya net sell konsisten, apa udah pulih balik? Kedua, rupiah versus dolar. Trennya melemah terus, apa udah mulai stabil? Ketiga,
cadangan devisa BI. Trennya turun terus, apa udah naik balik? Keempat, NPL banking. Trennya naik melewati 3%, apa masih di bawah? Kalau 3 dari 4 indikator memburuk dalam 1 bulan, sinyal krisis akut mendekat. Itu waktu kalian eksekusi rencana yang udah kalian siapin sebelumnya, bukan waktu mulai mikirin rencananya. Saya nggak bilang Indonesia bakal krisis besar di 2026 atau 2027 ya. Saya bilang mulai ada beberapa indikator dari pola krisis sebelumnya muncul lagi. 1998, 2008, 2020. Krisis besar tiap dekade. Dan sekarang, sebagian sinyal udah muncul lagi. Menurut kalian gimana? Kita udah masuk ke fase krisis apa belum? Pak Purbaya boleh optimis tembus 28.000. Tapi sebagai investor retail yang smart, kita harus bisa baca data sendiri. Bangun portofolio yang bertahan di skenario terburuk. Bukan portofolio yang cuma jalan dalam skenario terbaik. Posisikan diri kita supaya menang kalau beliau benar dan tetap menang kalau beliau salah. Itu bedanya antara investor pemula yang beruntung di bull market dan investor matang yang survive multi-decade. Ini bukan rekomendasi jual atau beli, ini analisis publik dari data publik dan sejarah. Keputusan investasi tanggung jawab kalian sendiri. Saya Mark Hartono, sampai ketemu di video berikutnya. Bangun pagi buka car warna merah kayak darah, katanya hold jangka panjang tapi panik paling parah, katanya riset semalam nonton TikTok 2 jam.